Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang menerjang Kelurahan Anak Petai, Kota Prabu Muli. 25 rumah warga rusak parah. Seorang bapak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tega memperkosa anak tirinya sendiri hingga hamil. Unjuk rasa mewarnai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara diwarnai unjuk rasa oleh 2 kelompok massa pendukung 2 orang calon anggota legislatif pada hari Minggu lalu. Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat yang mengamankan jalannya aksi. Adu mulut antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian terjadi ketika massa pendukung salah satu calon anggota legislatif yang menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Musirawas Utara hendak masuk ke dalam kantor KPU saat rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pada Minggu sore. Massa meminta komisioner KPU untuk segera melakukan penghitungan ulang untuk DPRD Kabupaten di TPS 07 Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara karena terindikasi kecurangan. Hal tersebut berdasarkan hasil C1 di TPS tersebut yang terdapat coretan tip X, sehingga menyebabkan hilangnya suara dari Partai Nasdem sebanyak 12 suara menjadi 0. Aksi baru mereda saat KPU menuruti permintaan massa pengunjuk rasa untuk melakukan penghitungan ulang, serta calon anggota legislatif yang mereka dukung mendapatkan kursi untuk melenggang ke DPRD Kabupaten Muratara. Keadilan, suara Taufik Harif di TPS 7 dengan dompet minta dibuka. Kami benar, kami tidak curang. Kami minta buka. Rekan-rekan yang merasa terzalimi, yang merasa dicurangi, minta dibuka. Kami nak keadilan. Kami tidak curang, kami benar. Dengan Di tempat lain, kelompok massa dari pendukung dan simpatisan calon anggota legislatif dari partai yang sama juga menggelar aksi. Unjuk rasa digelar sebagai aksi tandingan dari massa yang menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU pada Minggu sore. Aksi dilakukan dengan memblokade jembatan Rupit yang berada di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara pada Minggu malam. Massa juga membakar ban bekas sehingga jalan lintas Sumatera penghubung antara Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Musirawas tak bisa diakses. Aparat TNI Polri berusaha memadamkan api serta membubarkan massa yang melakukan unjuk rasa hingga larut malam. Petugas juga meningkatkan pengamanan di KPU dan sejumlah objek vital untuk mengantisipasi adanya bentrok antara kedua kubu. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Pembagian sertifikat wakaf di Kota Palembang dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Tanah wakaf ini menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat untuk percepatan sertifikasi. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Kehadiran Wakil Menteri ATR BPN tersebut untuk membagikan 5 sertifikat tanah wakaf gratis kepada masjid dan yayasan yang ada di Kota Palembang. 5 sertifikat diperuntukkan kepada 2 masjid dan 3 yayasan. Salah satunya sertifikat diberikan kepada masjid telah berdiri sejak tahun 1960, namun baru tahun ini mendapatkan legalitas. Hal ini guna menghindari konflik yang terjadi akibat tanah yang telah diwakafkan namun menjadi rebutan ahli waris. Tanah wakaf menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat untuk percepatan sertifikasi. Pihaknya meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya tanah wakaf yang belum tersertifikasi agar segera melaporkan hal tersebut ke kantor wilayah pertanahan setempat. Alhamdulillah, wa syukurillah, hari ini saya mewakili Mas Menteri AHY dapat menyerahkan 5 sertifikat wakaf bersama dengan Ibu Kakanwil. Tadi ada yang menyampaikan kepada saya, salah satu masjid sudah berdiri pada tahun 1960-an, tapi baru hari ini dapat disertifikasi. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama teman-teman ATR BPN dan juga masyarakat. Akhirnya tadi 5
sertifikat dapat kita serahkan, dan tadi saya mengatakan kepada masyarakat yang masih yang mengidentifikasi bahwa tanah di sekeliling mereka, di sekitar mereka belum disertifikasi, mohon segera mungkin melapor kepada kakak kami, ke kantor kami. Sementara itu pengurus masjid dan yayasan menyambut baik pembagian sertifikat ini lantaran sejumlah masjid yang sebelumnya merupakan bangunan musola belum memiliki kepastian hukum melalui sertifikat. Pengurus masjid kerap dihantui oleh bayang-bayang sengketa yang dilakukan oleh ahli waris. Terima kasih sekali Pak, karena Pak ngomong Pak, sudah banyak kejadian masjid ini jadi sengketa. Maksud saya tuh sudah banyak masjid itu yang dirobohkan, yang alih fungsi karena dituntut oleh ahli warisnya karena sertifikatnya tidak jelas. Alhamdulillah dengan sertifikat ini kita merasa nyaman, merasa senang. Nanti ke depan ini insya Allah ini akan jadiannya akan tetap sebagaimana yang amanat. Berdiri tahun berapa masjid ini? Dulunya musola Pak kita nih, tahun 2000. Dari tahun 2000 itu sampai sekarang belum ada sertifikat Pak? Belum. Sertifikasi tanah wakaf secara bertahap mengalami kenaikan. Pada tahun lalu merupakan tahun tertinggi dengan jumlah 31.860 bidang. Kepada para penerima sertifikat wakaf, Wamen berpesan agar dapat dijaga dengan baik. Sertifikat ini menjadi tanda kepemilikan sehingga di kemudian hari dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Ratusan warga antre mengular di kantor Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Warga rela antri dan berdesakan demi mendapatkan 5 kg beras dan 1 liter minyak goreng dengan harga yang lebih murah di pasaran. Antrean warga mengular untuk menyerbu operasi pasar murah yang digelar oleh Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir di depan kantor Camat Pemulutan pada Sabtu pagi pekan lalu. Warga rela mengantre dan berdesakan demi mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Dalam operasi pasar ini, paket yang dijual berupa beras 5 kg dan 1 liter minyak sayur seharga Rp69.000. Pada operasi pasar murah ini, pihak Bulog menyediakan 1,6 ton beras kualitas medium dan 320 liter minyak sayur. Dalam waktu singkat, operasi pasar murah ini ludes diserbu warga. Hari ini ada lebih kurang 1.600 paket ya, 1.000 paket. Isinya itu terdiri dari 5 kg beras dan 1 liter minyak, dan nilai yang dibayarkan oleh masyarakat seharga Rp69.000. Jadi sebaik itu Pak, itu satu kecamatan Pak. Berapa? Itu satu kecamatan. Satu kecamatan. Di Kecamatan Pemulutan ini ada 25 desa. Harapannya kita berharap mudah-mudahan sembako yang dijual dengan harga murah ini bisa dinikmati seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Pemulutan. Sistem penjualan Bantu, ya enggak tahu aku berapa hari itu. yang pasti lebih murah nih. Iya, lebih murah. Kalau berasnya sudah pernah makan enggak? Pernah beli di warung. Enak, beras bulog kan. Beras bulog. SPHT. Oh iya. Berapa tuh? 69. Oh 69. Itu 69 itu untuk satu karung apa satu paket? Untuk satu paket minyak dengan beras. Itu ibu beli berapa paket? Beli 3 dong, beli kan adekku Beli kan. 3 paket. Paket untuk 7 orang. Iya. Bu, kita beli ke sini ada undangan atau kita datang sendiri? Enggak tahu, rumahku deket sini, aku sudah ada mobil sini beli kan. Beli. Iya, Oh. Pak. Kalau undangan enggak kasih undangan? Belum ada undangan. Bawaan dari kepala desa. Untuk menghindari aksi borong, warga hanya dibatasi pembelian sebanyak 2 paket saja. Pihak Bulog berharap operasi pasar murah ini bisa memudahkan warga mendapat harga beras yang harganya masih relatif lebih murah di tengah kenaikan harga beras saat ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Memasuki musim penghujan menimbulkan kasus demam berdarah di Palembang kembali meningkat. Mengantisipasi meningkatnya penderita DBD, petugas kelurahan menggelar fogging di rumah-rumah warga yang berpotensi menjadi tempat jentik nyamuk berkembang biak.
Kegiatan fogging dilakukan pada Minggu siang kemarin di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Fogging atau pengasapan ini untuk mengantisipasi meningkatnya penderita demam berdarah dengue. Menggunakan alat sederhana, satu persatu rumah warga yang berada di Jalan Mandi Api disemprot oleh petugas dengan asap yang telah diberi obat khusus pembunuh jentik nyamuk Aedes aegypti. Kasus demam berdarah dengue di Kelurahan Srijaya ini meningkat. Setidaknya terdapat 10 orang warga yang mayoritas anak-anak terjangkit oleh demam berdarah. 10 orang tersebut terpaksa dibawa ke rumah sakit guna menjalani perawatan. 9 orang telah kembali sementara 1 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Selain melakukan fogging, petugas juga membagikan abate. Abate adalah obat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membunuh jentik nyamuk di tempat penampungan air. Sebelumnya kasus demam berdarah dengue atau DBD di Sumatera Selatan meningkat sejak Januari lalu. Kasus DBD mencapai 754 penderita. 7 orang yang merupakan kelompok usia 5-15 tahun dinyatakan meninggal dunia berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga bulan Februari lalu. Dalam rangka antisipasi pencegahan wabah demam berdarah, sekaligus kita juga bersosialisasi ke masyarakat untuk memelihara kesehatan, untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan kita sekaligus membagikan bubuk abate. Bubuk abate itu apa? Bubuk abate itu bubuk untuk dicampurkan di kamar mandi, di bak-bak mandi masyarakat, sehingga dapat membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam air. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menerangkan peningkatan jumlah kasus DBD ini dipicu banyaknya tempat penampungan air pasca kemarau beberapa waktu yang lalu yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, ditambah faktor musim penghujan saat ini yang menimbulkan genangan air. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.